Nah, setelah di sini sudah selesai penempatan, barulah sisa formasi yang ada yang masih 2 ini diberikan untuk pelamar P3 yang ada 2 orang ini. Kalau misalkan di sini sudah lulus, selesai, ya ini semua masuk ke sekolah induk. Jadi ini masuk sekolah induk, ini masuk sekolah induk, kemudian baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimanakah cara memprediksi untuk penempatan P3K Guru tahun 2022, baik itu untuk teman-teman pelamar prioritas 1 yang sudah lulus passing grade, kemudian P2, P3 dan juga pelamar umum. Ya, mana kalau misalkan kita cek pada alur untuk yang prioritas 1, di sini kan nanti kita setelah login akan mendapatkan notifikasi penempatan. Nah, bermodalkan dari hasil seleksi di tahun sebelumnya, di sini nanti kita mensinkronkan dengan SK PAN-RB yang mana berisi tentang penetapan untuk kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Tentunya nanti akan muncul yaitu daftar nama sekolah dan juga formasi yang dibuka. Bagaimanakah cara untuk memprediksi penempatan kita sebagai guru honorer P1, P2, P3 dan juga pelamar umum secara mandiri dan juga terbukti secara akurat? Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Semuanya di sini misalkan saja untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, jadi dari pelamar prioritas 1, ini nanti ketika login akan ada yang mendapatkan penempatan, ada juga yang tidak akan mendapatkan penempatan, sehingga nanti kita akan mendapatkan opsi apakah kita nanti tetap menerima bahwa kita belum dapat penempatan, artinya kita nanti akan masih menunggu di dalam clouds atau di dalam keranjang ya. Kalau misalkan teman-teman nanti nggak terima, maka di sini nanti kita akan turun prioritas dan ikut seleksi kompetensi sesuai dengan pengkategorian kita sebelumnya. Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui untuk teman-teman pelamar prioritas 1 ini nanti kita langsung penempatan. Kemudian untuk P2, P3 ini nanti kita ikut seleksi administrasi bersama dengan pelamar umum, kemudian masuk ke masa sanggah. Kalau misalkan lulus, nanti untuk seleksi berikutnya untuk yang P2 dan P3 ini nanti ikut seleksi verifikasi dan juga observasi. Kemudian untuk yang pelamar umum nanti dengan menggunakan cat UNBK. Nah, sobat-sobatnya, prasyarat yang menjadi syarat utama ya untuk kita itu bisa melakukan prediksi untuk penempatan ini, baik itu P1, P2 maupun P3 dan juga pelamar umum. Ini yang pertama, teman-teman harus memiliki yaitu hasil seleksi P3K Guru yang tahap 2 di tahun 2021. Nah, dan ditambah juga dengan kondisi real untuk guru yang ada di saat ini ya, di sekolah kita masing-masing tentunya, berdasarkan dari data Dapodik. Kemudian yang kedua, teman-teman harus sudah mendapatkan yaitu keputusan Menpan RB ya tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru yang ada di kabupatennya teman-teman atau di instansi kita masing-masing. Dan nantinya kita akan mendapatkan sekolah kita ini dapat formasi berapa. Nah, nanti disinkronkan dengan kondisi real yang ada di sekolah kita, tentunya nanti kita akan bisa memprediksikan. Nah, selanjutnya di sini kita ambil satu contoh, teman-teman. Nah, di sini kita ambil salah satu contoh di salah satu instansi di salah satu sekolah, yang mana kita sudah tahu persis untuk sekolahnya di mana, kemudian instansinya di mana, dan juga daftar guru honorer yang ada di sana. Baik itu yang sudah ikut seleksi P3K 2021 maupun juga yang belum ikut, ini kita sudah mengetahuinya. Dan sebagai contoh nanti mungkin bisa dijadikan teman-teman sebagai acuan ya, dan nanti untuk dijadikan referensi untuk memprediksi secara mandiri untuk penempatan kita, apakah di sekolah Indo ataukah di non Indo ataukah mungkin bagaimana. Nah, selanjutnya di sini setelah kita itu mendapatkan untuk file dari BKN pengumuman hasil seleksi yang tahap 2. Berikutnya di sini kita sinkronkan. Nah, kita sinkronkan dengan keputusan PAN RB, yaitu terkait tentang hasil secara resmi untuk penetapan ya. Penetapan untuk formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, berdasarkan dari analisa kami, tim kami dari sekolah ini dengan jumlah guru honorer peserta sekian ini, kemudian di sini kita bisa mengklasifikasikannya itu adalah yang seperti ini, teman. Nah, ini untuk klasifikasinya
Nah, ini adalah untuk sekolah yang kami ambil ini adalah yang di sini formasinya ini ada 4 ya. Jadi di sini untuk formasinya ini ada 4. Coba kita tandai dulu, yaitu untuk nomor 191. Nah, di sini di nomor 191 yaitu untuk jumlah formasi alokasi P3K ini ada 4. Inilah untuk guru kelas ya. Di sini kita tidak membicarakan untuk guru agama dan guru lainnya. Ini kita ambil contoh untuk guru kelas. Nah, di sekolah ini, di SD ini, di kabupaten ini untuk formasi di 2022 dibuka adalah 4 ya, 4 formasi. Nah, selanjutnya di sini dari analisa kita, tim kami yang ada di sekolah ini di kabupaten yang sama ini, maka di sini kita bisa cek di sini. Nah, di sini adalah hasil seleksi tahun 2021, yang mana tahun kemarin itu formasinya ada 1. Kemudian ini yang lulus ini adalah yang nomor 1. Jadi di sini kita coret ya. Nomor 1 kita coret karena dia itu sudah P1 dan dia sudah mengisi formasi, sudah lulus. Berarti di sini untuk peserta nomor 1 sudah kita tidak masukkan perhitungan. Nah, kemudian setelah melakukan observasi di sekolah tersebut, maka di sini untuk pelamar prioritas pelamar nomor 2, nah ini kita tidak menyebut nama ya teman-teman. Nah, pelamar nomor 2 ini dia itu masuk sebagai pelamar prioritas 1. Nah, dia itu pelamar prioritas 1 ini adalah mendapatkan afirmasi BD ya, dikarenakan beliau ini adalah juga termasuk K2 ya. Nah, ini adalah untuk di sini dia K2 juga. Kenapa di sini K2 kita tidak masukkan di sini P2? Dikarenakan dia sudah lulus passing grade ya, passing grade kategori 2. Usianya lebih dari 50 teman-teman. Nah, kemudian untuk pelamar nomor 3, nah pelamar nomor 3 ini dia P1 ya. Nah, dia ini pelamar 3, nomor 3 inilah P1. Dia pelamar prioritas 1 meskipun dia itu lulus passing grade kategori 3. Seperti yang kita ketahui, yang masuk dalam pelamar prioritas 1 itu adalah yang lulus passing grade. Entah itu passing grade kategori 1, kategori 2 maupun juga kategori 3. Kan di tahun 2021 itu ada penurunan passing grade ya. Nah, berikutnya di sini untuk peserta nomor 4. Nah, peserta nomor 4 ini dia itu adalah P3. Artinya dia itu guru honor sekolah negeri, masa kerjanya ini adalah sudah 5 tahun. Meskipun di sini nggak lulus, di tahun 2021 kemarin nggak lulus, maka beliau ini dia menjadi pelamar prioritas 3. Mengapa dia nggak lulus jadi pelamar prioritas yang ketiga? Dikarenakan beliau ini untuk masa kerjanya lebih dari 3 tahun ya. Nah, berikutnya untuk pelamar nomor 5 ini adalah dari sekolah lain. Ini sekolah non Indo kemarin, dikarenakan kan bebas ya untuk yang tahap 2 kemarin. Nah, sini kita coret dikarenakan beliau ini yang nomor 5 ini tidak masuk dalam sekolah Indo ini. Dikarenakan di sini nanti untuk formasinya melekat ya dengan sekolahnya, dapodiknya. Nah, berikutnya untuk pelamar nomor 6, beliau ini masuk ke dalam pelamar umum ya. Pelamar umum dikarenakan gak lulus passing grade dan juga beliau ini masa kerjanya baru 2 tahun teman-teman. Jadi masuk pelamar umum. Kemudian untuk pelamar nomor 7 ini adalah beliau ini masuk ke P3 juga. Nah, inilah P3. Dikarenakan beliau ini pelamar nomor 7 ini adalah masa kerjanya 4 tahun ya, meskipun nggak lulus. Untuk pelamar nomor 8 ini dari guru sekolah swasta, ini nggak lulus, ini kita coret ya. Berarti di sini menyisakan ada peserta 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peserta nomor-nomor sekian ini. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan data, sudah mengklasifikasikannya, jadi yang kita klasifikasikan itu yang pertama itu adalah di sekolah kita itu ada formasinya berapa. Tentunya formasi itu yang resmi, bukan dari Excel ya, tapi formasi itu yang resmi yang dari SK Pan RB yang ada garudanya ya di tengahnya. Nah, itu teman. Jadi di sini sudah fix untuk formasinya ada 4, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 guru. Ini urutannya ini bagaimana nanti? Nah, urutannya untuk penempatannya tentunya di sini adalah dari P1 ya, sesuai dengan pengkategorian. P1 dulu, kemudian baru P2, P3 dan juga P4. P1 pun itu nanti akan di-ranking dulu, di-ranking dari perkategorinya. Nah, di sini untuk yang menempati formasi pertama, di sini ada 4 formasi ya. Ini nanti yang menempati formasi pertama
tentunya di sini yang menempati formasi induk di sini maksudnya ini adalah pelamar yang ini, yang P1 dan dia tuh nomor 2 ini. Dia nomor urut 2 ini akan menempati untuk urutan yang pertama ya penempatannya. Jadi di sini beliau nomor urut 2 ini adalah menempati urutan yang pertama. Nah, selanjutnya untuk formasi yang kedua dari 4 formasi yang menempati berikutnya siapa? Yaitu yang lulus passing grade juga dulu ini dari sekolah induk ini. Jadi setelah peserta nomor 2 ini peserta nomor 3 ini yang akan menempati formasi. Nah, peserta nomor 3. Kemudian untuk urutan yang ketiga, nah di sini ada P3, kemudian di sini ada terdiri dari peserta nomor 4 dan juga nomor 7. Nah, kemudian di sini ada pelamar umum dari sekolah yang sama, semualah sekolah sama ya ini ya. Maka di sini nanti untuk yang P1 ini peserta nomor 2 dan 3 ini adalah nanti mereka tuh langsung penempatan ya. Ini langsung penempatan karena lulus passing grade. Berikutnya untuk formasi berikutnya nanti akan diberikan kepada ini. Diberikan kepada peserta nomor 4 dan juga peserta nomor 7. Ini secara pemilihan formasi nanti akan diperebutkan mereka. Nah, di sini tentunya di sini kalau misalkan kita ranking ya, ini adalah peserta nomor 4, ini nanti urutan ketiga, kemudian peserta nomor urut 7 ini adalah urutan yang berikutnya. Nah, setelah di sini sudah selesai penempatan, barulah sisa formasi yang ada yang masih 2 ini diberikan untuk pelamar P3 yang ada 2 orang ini. Kalau misalkan di sini sudah lulus selesai, ya ini semua masuk ke sekolah induk. Jadi ini masuk sekolah induk, ini masuk sekolah induk, kemudian pelamar nomor 4 ini masuk sekolah induk, kemudian di sini sekolah induk. Kemudian untuk pelamar umum dikarenakan formasinya sudah habis untuk penempatan P1 dan juga pas P3. Nah, P3 inilah untuk guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Maka pelamar umum ini nanti dia itu akan memilih formasinya di sekolah non induknya. Dikarenakan di sekolahnya sudah nggak ada formasi lagi ya. Jadi beliau ini nanti mengikuti seleksi dengan 1 NBK melamar di sekolah lain, teman-teman. Nah, inilah gambaran untuk teman-teman nanti bisa memprediksikan kira-kira penempatan saya ini ada di mana. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti untuk formasi itu melengkap pada sekolah induknya ya. Nah, di sini untuk peserta nomor 6 dari P4 ini dia nanti memilih formasi itu tentunya di formasi-formasi yang tidak ada guru induknya ya yang bisa dipilih. Nah, dikarenakan untuk formasi ini adalah melekat dengan guru induknya, tidak akan ada lagi pergeseran teman-teman di tahun 2022 ini. Oke, demikian semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.